Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan resep cake puding busa yang ekonomis, cantik, membuatnya sangat mudah, teksturnya lembut, rasanya enak banget, sangat cocok buat camilan atau buat isian snack box ataupun buat ide jualan. Langkah pertama, saya akan lelehkan 60 gram margarin. Aduk terus hingga setengah leleh, kemudian matikan apinya dan diaduk terus ya setelah apinya dimatikan. Kemudian setelah semuanya sudah meleleh, kita pindahkan ke wadah lain agar warnanya tidak berubah ya. Ini kuncinya agar cake-nya enggak seret ya teman-teman. Pindahkan ke wadah lain, tunggu sampai benar-benar dingin. Oke, selanjutnya di sini saya sudah siapkan loyang ya. Sudah saya olesi tipis dengan margarin dan saya beri baking paper. Di wadah lain di sini ada 2 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh. Kemudian masukkan gula pasir, tambahkan setengah sendok teh SP. Kemudian ada setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Saya pakai vanili larom. Kemudian ini langsung aja kita kocok. Di awal kita gunakan speed terendah dan perlahan-lahan kita pindahkan speednya ke paling kencang ya teman-teman. Kocok sampai kental, putih dan berjejak seperti ini ya teman-teman. Kalau mixernya kita angkat, ini tidak mudah jatuh ya teman-teman untuk telurnya yang sudah dikocok. Kemudian saya masukkan 75 gram tepung terigu protein sedang. Ini terigunya sambil saya ayak ya biar tekstur kuenya mulus ya teman-teman. Masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan. Untuk melelehkan margarin seperti itu ya teman-teman agar tekstur kuenya nanti enggak seret ya. Kemudian di sini langsung aja saya masukkan juga setengah sendok teh pasta pandan dan 2 tetes pewarna makanan warna coklat agar nanti hasil warnanya jadi cantik ya, warna hijaunya. Kocok kembali adonan menggunakan speed terendah sebentar aja sampai tercampur aja. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Mestinya tadi ya teman-teman bareng tepung, saya tadi lupa ya. Nggak apa-apa, tapi ini kita aduk aja sekarang menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Aduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata ya teman-teman sampai ke bagian dasarnya. Kalau udah adonannya langsung aja kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diberi alas dengan baking paper ya teman-teman. Baking papernya kalau bisa sampai agak ke atas ya teman-teman biar kalian nanti mudah mengeluarkan dari loyang ya saat bolunya sudah matang. Ratakan di bagian atasnya menggunakan spatula. Kalau udah ini kita hentakan beberapa kali agar lebih rapi dan membuang gelembung udara yang besar-besar ya. Di sini saya sudah panaskan kukusan. Ini akan saya kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit kita tes tusuk ya agar lebih yakin bahwa kuenya sudah benar-benar matang. Jika tidak ada yang menempel pada tusukan sate berarti cake-nya udah benar-benar matang ya teman-teman. Ini kita angkat, kemudian langsung aja kita keluarkan dari loyangnya ya biar cake-nya enggak basah karena terkena keringat ya. Sambil nonton, kalau kalian suka sama resep ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya bagi kalian yang baru aja mampir ke channel ini. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baking papernya kita lepas aja. Ini bener-bener cantik ya teman-teman cake-nya, nggak ada yang lengket sama sekali. Oke, cake-nya kita tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah cake-nya dingin, sekarang kita buat puding busanya ya teman-teman. Di sini saya pakai 1 bungkus agar plain, kemudian ada vanili bubuk dan garam secukupnya. Kita aduk terlebih dahulu biar agar bubuknya tidak menggumpal ya teman-teman. Untuk rasa manisnya saya tambahkan 120 gram SKM atau 3 saset SKM ya teman-teman. Kemudian masukkan airnya sebanyak 400 ml. Aduk-aduk terlebih dahulu hingga semua bahan yang dimasukkan tercampur merata. Kemudian nyalakan api dan kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Nah, kalau udah muncul bubble-bubble seperti ini udah cukup ya. Apinya kita matikan aja. Kemudian kita bikin busanya ya teman-teman.
Siapkan wadah, pastikan wadahnya bebas dari air dan minyak ya teman-teman. Ini sisa telur yang tadi ya, 2 putih telur. Dan untuk mixernya juga teman-teman perhatikan jangan sampai ada air ataupun minyak ya, karena putih telur tidak akan mengembang sempurna jika masih ada air ataupun minyak. Kalau udah berbusa, ini tadi saya masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kocok putih telur sampai berbusa dan kaku ya teman-teman. Tandanya jika mixernya diangkat, si adonan telurnya tidak mudah jatuh seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita masukkan adonan puding yang masih panas ini ya teman-teman, sambil di mixer ya. Ini kecepatan mixernya kecepatan terendah. Kita kocok sampai tercampur merata agar si adonan putih telurnya matang ya teman-teman. Oke, seperti ini cukup. Adonan ini akan saya bagi menjadi 3 warna ya teman-teman. Jika ingin sama banyaknya, kalian bisa menimbangnya ya, dibagi rata. Ini mangkok pertama saya beri warna merah cabai dan warna biru untuk mendapatkan warna ungu, dan 1 mangkoknya lagi saya beri warna biru ya teman-teman. Dan yang 1 mangkoknya lagi warna putih aja ya. Caranya dituangkan aja seperti ini secara bergantian ya teman-teman. Memasukkannya harus cepat-cepat ya teman-teman, karena si puding busa ini sangat cepat dingin dan kaku ya teman-teman. Kalau mau mulus di bagian dasarnya nanti, memasukkan adonan puding busanya harus benar-benar cepat-cepat ya teman-teman. Oke, kita masukkan aja semuanya, langsung kita ratakan agar lebih rata dan rapi. Nah, setelah ini kita dinginkan selama 2-3 jam di dalam kulkas biar cepat dingin ya teman-teman. Setelah ini 3 jam saya masukkan di dalam kulkas, ini udah siap kita keluarkan ya teman-teman. Sisir aja di bagian pinggirannya yang tidak ada baking papernya seperti ini ya, agar lebih mudah untuk mengeluarkan cake pudingnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Makanya tadi baking papernya saya masukin lagi ya. Jadi mengeluarkannya sangat gampang seperti ini. Baking papernya kita lepas aja. Dan agar bentuknya lebih rapi ya, tampilannya lebih menarik, di bagian semua pinggirannya kita iris aja ya teman-teman, biar lebih terlihat cantiknya ya. Kenapa tadi di awal saya bilang ini ekonomis? Karena ini hanya menggunakan 3 telur dan menggunakan SKM ya, bukan susu cair. Jadi lebih murah ya teman-teman. Tapi walaupun ekonomis, untuk rasanya kalian bisa buktikan sendiri ya. Untuk pewarna ungunya kalian bisa langsung gunakan pewarna makanan warna ungu ya, yang cantik kalau kalian mau lebih bagus. Ini karena saya nggak ada pewarna makanan ungu ya teman-teman, jadi saya campur merah dan warna biru ya. Jadi hasil warna ungunya ya kayak gitu deh, tapi ini hasilnya tetap cantik kok. Tuh teman-teman, cantik kan? Warna hijaunya juga bagus ya teman-teman, jadi lebih terang. Tadi saya tambahkan pewarna makanan warna coklat selain pasta pandan ya, jadi hijaunya cantik ya teman-teman. Ini akan saya potong-potong aja. Kalau mau dijual tinggal dikemas aja di plastik yang bertuliskan ucapan terima kasih, dikemas dengan cantik, akan menambah nilai harga jual ya teman-teman. Oke, pudingnya udah saya potong-potong semua. Lihat hasilnya, ini cantik ya teman-teman. Warnanya cantik, warna hijaunya cantik, warna pudingnya juga cantik. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya mau cobain. Dari potongannya aja ini berasa lembut banget untuk cake-nya. Bismillahirrohmanirrohim. Cake-nya lembut, manisnya pas, nggak seret ini ya teman-teman. Dan untuk puding busanya juga enak banget, manisnya pas. Pudingnya sama sekali nggak bau amis loh teman-teman. Pokoknya ini recommended banget buat kalian cobain. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian yang lagi cari ide jualan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.